Selamat siang. Siang, luar biasa. Terima kasih. Semoga mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selamat. Untuk memperlancar dan memperjelas pembelajaran kita dalam pertemuan kali ini. Jadi sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana hadal watani wa nadatal banati bi furu'ihima ilal yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Karena kita memakai program kurikulum merdeka, maka kita tidak luput. Kita harus mengingat kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi sebelum itu dulu saya menanyakan, berapa orang yang tidak masuk pada hari ini? 5 orang. Ya, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting saya mengecek kehadiran kalian. Ya. Terus untuk selanjutnya, untuk lebih karena kita memakai kurikulum merdeka, otomatis kita harus cinta kepada lagu kebangsaan Indonesia supaya mengingatkan kita sebagai bangsa yang besar, sebagai anak bangsa yang mengingat rasa nasionalismenya, maka kita untuk menyanyikan salah satu lagu Indonesia Raya. Silakan Mbak Afif Sholat dipimpin. Siapa? Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Jadi kita sebagai kurikulum merdeka, jadi tentu kita harus
menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Jadi rasa nasionalisme kita supaya kita mengingat para pahlawan kita yang sudah capek berjuang untuk membebaskan dirinya dari belenggu penjajah ya. Jadi itu yang dikumandangkan. Nah selanjutnya anak sekalian, jadi tepat sekarang ini adalah tanggal berapa sekarang? Saya akan coba untuk mengulangi pembelajaran minggu yang lalu yang terkait dengan zaman praaksara. Jadi sebelum itu anak sekalian, jadi sebelum itu saya akan mencoba untuk observasi dulu untuk pemanasan supaya kalian agak segar belajarnya. Saya akan menyampaikan dua pertanyaan saja terkait dengan zaman sejarah. Baik, yang bisa angkat tangannya ya. Sekarang baik, katakan apa yang dimaksud dengan zaman praaksara dan zaman sejarah. Ya. Kalau zaman praaksara itu manusia belum mengenal apa itu tulisan. Kalau zaman sejarah itu manusia sudah mengenal tulisan. Baik. Selanjutnya, bagaimanakah ciri-ciri kehidupan manusia praaksara sebelum datangnya zaman sejarah? Ya, bagaimanakah ciri-ciri kehidupan manusia yang hidup pada zaman praaksara? Ciri-cirinya. Ya. Terus? Ya, ada juga yang lain. Bisa itu juga? Sudah bisa? Ya sudah. Ya itu jadi alhamdulillah itu juga sudah bisa. Jadi zaman praaksara itu di mana manusia hidupnya selalu berpindah-pindah dan tidak mengenal tulisan. Di mana ada air di sana dia hidup. Jadi mereka itu kehidupan manusia praaksara pada zaman itu anak sekalian. Jadi habis dia berpindah, ya masih hidupnya sederhana. Bahkan alat yang dipakai untuk mencari makanan pun juga sangat-sangat sederhana. Nah, itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya itu anak sekalian. Jadi ciri-cirinya itu dia mencari makanan itu. Artinya ciri-cirinya itu mencari makanan itu dia selalu di mana ada makanan di sana dia tinggal. Ketika makanan itu habis dia pindah ya nomaden ya. Nah, jadi dia belum bisa berkembang kehidupan, cara berpikirnya belum begitu dan cara mengenal tulisan pun juga tidak ya, tidak bisa. Kecuali dia hidup di zaman sejarah, lalu manusia itu mengenal tulisan dan dia bisa bercocok tanam. Itu disebut dengan homo sapien ya. Homo sapien itu adalah manusia sudah mulai hidup di zaman modern. Nah, baik anak sekalian, jadi sebelum itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi tujuan pembelajaran ini bentuknya seperti ini anak sekalian. Jadi zaman praaksara. Nah sekarang tujuan pembelajaran zaman praaksara, yaitu tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan pada masa Neolatikum. Nah, di mana masa Neolatikum ini, artinya zaman tua, belum begitu mampu untuk bercocok tanam, apalagi dia mengenal dirinya. Yang penting dia makan, kalau sudah makan, dia tidur. Sudah, artinya begini ciri-cirinya ya. Jadi dia kalau dia lapar dia bangun untuk mencari makanan. Kalau dia kenyang, dia tidur. Nah, begitulah ciri-ciri dari manusia yang hidup dalam praaksara. Nah, apa yang disebut dengan kebudayaan? Kebudayaan itu anak sekalian adalah hasil cipta karya manusia yang dimiliki sejak lahir. Apa bentuknya budaya itu? Apa yang dibuat oleh manusia sendiri, walaupun alatnya sederhana, tapi bisa dipakai untuk mencari makan. Ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan
pada masa Mesozoikum. Nah, ini ada perubahannya. Ya, ada perubahannya, ada peningkatannya ya pada masa Mesozoikum. Karena setiap tahun ke tahun itu dia akan ada perubahan. Nah, terus yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi hasil pada masa Neolitikum. Dia mengidentifikasi, menganalisis, meneliti bagaimana sih kehidupan di masa Neolitikum. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan pada masa Neolitikum. Nah, jadi yang keempat, dia mampu mengidentifikasi kebudayaan. Jadi ya bagaimana bentuk-bentuk kebudayaan itu nanti kalian akan lihat di video ya. Nanti bisa kamu simpulkan lebih sedikit ya. Nanti yang kedua, yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan pada masa perundagian. Jadi perundagian itu sudah yang namanya perundagian itu sudah zamannya sudah maju ya. Ada kemajuannya, ada kehidupan di zaman Homo sapiens di sana itu. Jadi di Homo sapiens ini termasuk kita agak mirip, kita dia sudah mampu bercocok tanam, mampu kehidupannya menetap, tidak berpindah-pindah. Itu kehidupan di zaman perundagian. Nah, perundagian ya. Nah, oleh sebab itu anak sekalian, jadi di sini ada bentuk daripada ini contoh kecil. Jadi ini pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna ini hasil kebudayaan pada masa praaksara yang dihubungkan dengan benda-benda yang digunakan pada masa modern, akan memberikan arti pentingnya hasil kebudayaan masa lampau yang masih bermanfaat hingga masa kini. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira anak-anakku, kalian paham nggak gambar apa ini? Kompakan ya. Coba angkat tangannya yang jangan seperti coba satu-satu. Siapa yang bisa gambar apa itu? Gambar yang pertama itu gambar cobek. Ya dipakai buat membuat obat. Ya, terbuat dari apa? Terbuat dari batu. Yang kedua itu tangan menggenggam, saling menggenggam. Apa makna dari menggenggam itu? Kekompakan atau kebersamaan. Bagus ya, terima kasih ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya Bapak sekalian. Jadi di sini gambar itu sudah ditayangkan tadi. Gambar apakah itu? Itu adalah gambar ya, bahasa kita namanya cobek yang terbuat dari batu. Ya, sama dengan itu seperti tadi itu seperti gambar tangan gitu ya, untuk menandakan kekompakan. Ya. Terus, nah, saya akan coba menayangkan sebuah video. Jadi video ini diambil nanti, apa yang bisa kalian ambil nanti. Jadi saya harapkan kalian bisa menyimaknya, ya. Jadi nanti dari hasil ini kamu bisa untuk ya. Nah, jadi kalian video ini kalian bisa menganalisis apa yang bisa kalian ambil dari video yang ditayangkan ini. Dari sini kalian itu mampu untuk membuat pertanyaan atau jawaban. Dalam satu kelompok itu membahas satu, ya nggak seperti kemarin satu saja. Nah, sekarang coba kembali ada yang ada sana, ya sampai dulu. Jadi supaya kelihatannya indah, tidak bisa balik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas suatu materi di dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Di
zaman milenial, berbagai macam aktivitas manusia dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi seperti komputer. Misalnya, pembuatan banner, desain rumah, brosur, dan lainnya. Tahukah kalian bahwa aktivitas manusia pada zaman dahulu, atau tepatnya zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, dilakukan dengan bantuan alat sederhana seperti batu, tulang, dan tanduk binatang, serta peralatan dari logam. Nah, siapakah yang tahu bahwa salah satu alat dari batu itu sampai sekarang masih dipergunakan? Ya, salah satunya adalah cobek yang dipakai oleh ibu kalian ketika memasak. Dari kedua contoh aktivitas manusia tersebut, maka kehidupan masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu zaman praaksara atau zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, dan zaman aksara atau ketika manusia sudah mengenal tulisan. Sesuai dengan pembelajaran materi kita kali ini, marilah kita bahas lebih lanjut mengenai zaman praaksara. Pada zaman praaksara, proses kehidupan manusia masih sangat sederhana. Hal ini bisa diketahui dari benda-benda peninggalannya. Zaman dengan alat-alat yang sederhana itulah, masyarakat praaksara dapat mempertahankan hidupnya. Dari penjelasan sebelumnya, bagaimana menurut kalian ciri-ciri kehidupan masyarakat zaman Paleolitikum? Jelas sekali dapat digambarkan bahwa ciri-cirinya adalah yang pertama, hidupnya berpindah-pindah. Yang kedua, tidak jauh dari sumber air. Dan yang ketiga, hidup dalam kelompok yang tidak terlalu besar. Zaman kedua yang dipelajari adalah zaman Mesolitikum. Zaman ini disebut juga zaman batu matia atau tenah. Kenapa dikatakan tenah? Ini karena diperkirakan terjadi pada masa Holosen sekitar 10.000 tahun lalu. Di zaman batu tenah ini, dipercaya kalau manusia prasejarah masih menggunakan batu untuk alat sehari-hari. Zaman Mesolitikum atau zaman batu matia tentu lebih maju dibandingkan zaman Paleolitikum. Perkembangan budayanya pun cepat berkat beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, keadaan alam pada masa ini relatif lebih stabil, sehingga manusia bisa hidup dengan suasana yang lebih tenang, sehingga mereka dapat mengembangkan kebudayaannya. Yang kedua, manusia pendukung kebudayaan Mesolitikum, yaitu Homo sapiens yang diketahui lebih cerdas dari pendahulunya. Lantas, bagaimana sih ciri-ciri manusia zaman Mesolitikum? Mesolitikum mempunyai ciri-ciri yang bisa membuat kita lebih mudah untuk mengenali zaman ini, yaitu pertama, sudah tidak lagi nomaden atau sudah mempunyai tempat tinggal yang semi permanen seperti di dalam gua dan di tepi pantai. Kedua, sudah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam walaupun masih menggunakan cara yang sederhana. Ketiga, sudah mampu membuat kerajinan dari gerabah. Yang keempat, masih melakukan food catering atau mengumpulkan makanan. Yang kelima, alat-alat yang dihasilkan hampir sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat yang terbuat dari batu dan masih kasar. Keenam, ditemukannya sampah dapur yang disebut Keukenmondinger. Contoh alat yang dihasilkan pada zaman Mesolitikum adalah kapak genggam Sumatera, kapak pendek,
dan pipisan. Zaman yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum sering disebut sebagai zaman batu muda. Pada masa ini, manusia mulai berubah dari segi perilakunya. Banyak yang mulai tinggal menetap dalam satu tempat. Mata pencahariannya juga berubah dan masih banyak lagi. Pada masa itu juga terjadi pengenalan aksara dan bahasa baru yang digunakan untuk berkomunikasi pertama kali. Mata pencaharian pada masa Neolitikum mulai berubah menjadi bercocok tanam, berkebun, membuat tembikar, beternak, dan sebagainya. Alat-alat yang dihasilkannya pun sudah mulai berkembang dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Contohnya adalah kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, perhiasan, anyaman, dan tembikar. Kalian mungkin pernah mendengar istilah zaman logam, tapi apakah zaman logam itu sebenarnya? Zaman logam dibawa oleh adanya migrasi bangsa Deutero Melayu muda ke Indonesia. Zaman logam setelah dingin, cetakan dipecah untuk mengeluarkan benda logamnya. Cetakan ini hanya dapat digunakan sekali saja. Pada cetakan dengan menggunakan teknik ini mempunyai cacat akibat tidak rapatnya saat penutupan cetakan itu. Hasil kebudayaannya yaitu pertama, nekara, kedua, moko, ketiga, kapak corong, keempat, candrasa, kelima, arca perunggu, dan keenam, manik-manik. Zaman terakhir yang kita bahas pada materi ini adalah zaman Megalitikum, yang biasa disebut dengan zaman batu besar. Pada zaman Megalitikum, manusia sudah dapat membuat dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal kepercayaan. Kepercayaan apakah yang dimaksud? Tepat sekali. Kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, yaitu berupa animisme dan dinamisme. Manusia mulai percaya bahwa orang yang meninggal, rohnya akan pergi ke suatu tempat, dan roh itu sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk memberikan pertolongan. Benda-benda peninggalan zaman Neolitikum di antaranya: 1. Dolmen, 2. Kubur batu, 3. Manik-manik, 4. Sarkofagus, di mana benda-benda tersebut berhubungan dengan kepercayaan yang berlaku pada saat itu. Nah anak-anak, dari penjelasan yang disampaikan, sudahkah kalian paham? Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya ke Bapak atau Ibu guru sejarah kalian. Sebagai tambahan dan untuk menambah referensi, kalian juga bisa membaca artikel dan mengamati video pembelajaran lainnya di internet. Selain itu, kalian dapat mengunjungi museum terdekat seperti Museum Tromulan di Mojokerto, Museum Engku Tantular di Sidoarjo, Museum Manusia Purba di Sangiran, ataupun museum lainnya. Dan sampai jumpa! Baik, terima kasih anak-anakku semua. Jadi dari hasil video yang ditayangkan, kira-kira apa yang bisa diambil dari pembelajaran kita ini? Silakan bisa dibaca sudah.
Ya, ayo. Sebut namanya ya. 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 Berdiri. Berdiri jamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang kami dapatkan dari video yang kita tonton tadi. Nah, zaman praaksara. Di zaman praaksara ada dua zaman atau kehidupan masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu zaman praaksara di mana manusia belum mengenal tulisan dan zaman aksara di mana manusia sudah mengenal tulisan. Zaman praaksara hidup masyarakat masih sederhana. Zaman praaksara dibagi menjadi 5, tapi kami akan membahas tentang yang pertama yaitu zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua atau Paleolitikum bahasa Yunani Paleos berba dan litos batu adalah zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu. Untuk kehidupan pada masa saat itu, mereka masih menerapkan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran, dan buah dari alam yang dilewatinya. Mereka juga hidup di mana adanya makanan di sana. Mereka juga hidup secara berkelompok kecil. Nah, hasil dari zaman Paleolitikum ada kapak genggam, kapak kerimbas, dan alat-alat serpih atau pelapis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain? Ya. Silakan untuk kelompok 2. Berdiri, sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Nadia, mewakili dari teman-teman kelompok saya akan membacakan apa yang kami dapatkan dari sejarah Indonesia yang sudah ditayangkan di video di layar. Zaman prasejarah dibagi menjadi dua, yaitu zaman milenial, yaitu menggunakan teknologi komputer. Contohnya seperti membuat banner, brosur, dan pembuatan rumah. Yang kedua ada zaman dahulu, yaitu zaman batu yaitu zaman ketika manusia masih menggunakan batu dan tulang sebagai alat untuk bertahan hidup. Zaman prasejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama zaman praaksara, yaitu ketika manusia belum mengenal tulisan, dan zaman aksara ketika manusia sudah mengenal tulisan. Zaman praaksara dibagi menjadi 5. Yang pertama zaman Paleolitikum, disebut zaman batu tua. Contohnya ada kapak genggam, flax, kapak khas, tulang, dan lain-lain. Ciri-ciri zaman Paleolitikum yaitu yang pertama, hidup berpindah-pindah. Yang kedua, tidak jauh dari sumber air. Yang ketiga, hidup dari kelompok yang tidak terlalu besar. Yang kedua, ada zaman Mesolitikum, yaitu zaman batu tengah. Ciri-ciri pada zaman Mesolitikum yaitu yang pertama, masih menggunakan batu untuk peralatan sehari-hari. Keadaan alam stabil, tenang, dan dapat mengembangkan kebudayaannya. Yang ketiga ada zaman Neolitikum, yaitu zaman batu muda. Ciri-cirinya yaitu perilaku berubah, tempat tinggal menetap, dan terjadi pengenalan aksara bahasa aksara dan bahasa baru. Contohnya ada kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, anyaman, tembiga, dan lain-lain. Ya, sudah. Ya, good. Ada yang lain? Silakan. Berdiri, sebut nama. Oke, silakan dari Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman aksara adalah zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Zaman praaksara ada 5, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman yang kedua yaitu zaman batu tengah atau Mesolitikum. Zaman yang ketiga yaitu zaman batu baru atau
tikung. Yang keempat, zaman logam. Yang kelima, zaman batu besar atau megalitikun. Ciri-ciri zaman praaksara. Yang pertama, manusia masih hidup mengembara. Yang kedua, masyarakat belum mengenal bercocok tanam. Yang ketiga, makanan diperoleh dari alam. Yang keempat, alat yang digunakan masih sangat kasar. Peninggalan zaman praaksara. Yang pertama, kapak gundam. Yang kedua, kapak lonjong. Yang ketiga, alat dari tanah liat. Yang keempat, mata panah. Sekian cuma itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang masih? Ada yang? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Emna Sarabudi. Saya ingin mewakili kelompok saya. Ya. Ya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian zaman megalitikum. Ya. Zaman megalitikum di mana pada masa ini mereka sudah mengenal kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem pemujaan terhadap roh leluhur. Di samping animisme muncul juga perilaku dinamisme. Menurut kepercayaan dinamisme, ada benda-benda yang tertentu yang dipercayai memiliki kekuatan magis, sehingga benda itu dikultus dan dikeramatkan. Ya, terima kasih. Masih ada yang lain? Sudah? Oke. Jadi alhamdulillah dari beberapa kelompok jawabannya luar biasa. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil daripada kelompoknya. Jadi saya cuma akan menyimpulkan dari hasil yang yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Jadi alhamdulillah, jadi di sini dari beberapa penjelasan, dari beberapa tayangan sudah banyak yang kita dapat ambil dari segi kebudayaan, dari hasil kebudayaan, dari hasil juga keyakinan, yaitu sampai juga ke masa milenium, sampai juga zaman istilahnya yang mana disebut dengan keyakinan yang disebut dengan animisme dinamisme. Jadi animisme itu dari sanalah manusia itu mengetahui adanya Tuhan, adanya Tuhan. Jadi dari sana kita, karena tanpa keyakinan kita tidak bisa berbuat. Berarti kita harus yakin atas apa yang kita perlu buat. Nah begitu juga adanya manusia hidup di zaman praaksara sampai ke zaman milenium, milenial, sampai juga sampai saat sekarang ini ya modern. Jadi itu awalnya kita mengenal sampai masa praaksara sampai juga ke masa sampai modern ini. Jadi apa yang tidak bisa kita akan bisa sampai di masa modern itu. Nah seperti zaman logam. Zaman logam itu tentu peralatan yang dibuat seperti muku, seperti perunggu itu dibuat dari logam. Ya logam. Ya, jadi alatnya karena pada saat masa itu yang disebut dengan zaman perunggu. Nah oleh sebab itu sekalian, insya Allah untuk pembelajaran minggu yang akan datang anak sekalian, jadi sudah banyak masukan manfaat yang dapat kalian petik dari hasil video ini. Mudah-mudahan besoknya untuk minggu yang akan datang, mudah-mudahan lebih kalian tingkatkan, terutama sekali pengetahuannya tentang berbagai babak kebudayaan dan ciri-cirinya sampai juga ke zaman yang lebih maju dan untuk membaca. Jangan pernah rasa bosan untuk menulis, karena banyak menulis itu artinya banyak membaca. Karena kalau kita banyak menulis, banyak membaca. Kalau sudah banyak membaca, wawasan kita semakin luas. Kemungkinan sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kalian semua. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sekalian.